Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Anissa Akmal, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Bapak Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 3 saya, yaitu tentang teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith adalah ahli ekonomi yang paling dianggap paling terkemuka. Adam Smith meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingan itu demi kepentingan sendiri. Setiap orang, jika dibiarkan bebas, akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri. Jika semua orang dibiarkan bebas, akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Adam Smith adalah seorang penganut perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan pasar bebas dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional. Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan yang pertama, yaitu meningkatkan keterampilan kerja. Yang kedua, penghematan waktu dalam memproduksi barang. Yang ketiga, penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Tetapi, ada yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar atau barter dan mempertukarkan sesuatu barang dengan barang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu proses penumpukan modal. Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap penumpukan modal sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanamkan modal. Sebagaimana yang dikatakan Smith, bagian yang ditabung tiap tahun oleh seseorang dengan segera dipergunakan sebagai modal. Para ahli ekonomi klasik juga meyakini adanya suatu cadangan upah, dalam arti bahwa upah cenderung menyamai jumlah yang diperlukan bagi kebutuhan hidup para pekerja. Menurut Smith, investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju penumpukan modal meningkat, persaingan yang meningkat antar pemilik modal akan menaikkan upah dan sebaliknya menentukan keuntungan. Mengenai peranan tingkat suku bunga dalam pembangunan ekonomi, Smith menulis bahwa dengan adanya peningkatan kemakmuran, kemajuan dan jumlah penduduk, tingkat suku bunga akan menurun dan akibatnya persediaan modal akan membengkak. Alasannya, dengan tingkat suku bunga yang rendah, para lintah darat terpaksa meminjamkan uangnya dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan lebih banyak bunga dengan maksud mempertahankan standar hidupnya. Tetapi, bila tingkat suku bunga turun terlalu rendah, para lintah darat tidak sanggup untuk meminjamkan uang lebih banyak lagi. Selanjutnya itu agen pertumbuhan. Menurut Smith, petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, adalah perdagangan bebas dan persaingan yang mendorong mereka memperluas pasar. Pada gilirannya memungkinkan pembangunan ekonomi. Proses pertumbuhan. Pendekatan proses pertumbuhan ekonomi Adam Smith sebagai berikut. Dengan menganggap benar faktor-faktor kelembagaan, politik dati alam, Smith berangkat dari asumsi bahwa suatu kelompok sosial atau suatu bangsa dan mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang tercipta karena naiknya jumlah mereka dan melalui tabungan. Dalam teori ini, perekonomian tumbuh bagaikan sebatang pohon. Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat menggumpal atau kumulatif. Apabila timbul kemakmuran sebagai kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke penumpukan modal. Kemajuan teknik meningkatnya pendudukan, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus. Semua ini terjadi dalam apa yang disebut Smith situasi progresif.
yang di dalam kenyataan merupakan keadaan yang menyenangkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Teori Smith juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, pembagian masyarakat secara luas. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Yang ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Yang keempat, pembagian wira swasta atau pengusaha. Yang kelima, asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Berikut ini penerapan teori Smith pada negara terbelakang. Dalam ekonomi serupa ini, ukuran persaingannya kecil. Sebagai akibatnya, kemampuan untuk menabung dan dorongan untuk investasi rendah. Lebih-lebih lagi, asumsi politis dan kelembagaan yang mendasari teori Smith tidak bisa ditetapkan pada keadaan yang berlaku di negara terbelakang. Baiklah, kita masuk ke teori Ricardo. David Ricardo mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak simetris dalam bukunya The Principle of Political Economy and Transactions. Baiklah, di sini ada teori-teori Ricardo ini didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri. Yang kedua, Law of Diminishing Return berlaku bagi tanah. Yang ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Yang keempat, permintaan akan gandum benar-benar inelastis. Yang kelima, buruh dan modal adalah pemasukan yang bersifat variabel. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu atau given. Yang ketujuh, seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. Yang kedelapan, harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap. Yang kesembilan, permintaan akan buruh bergantung pada penumpukan modal. Yang kesepuluh, terdapat persaingan yang sempurna. Yang kesebelas, penumpukan modal dihasilkan dari keuntungan. Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo teorinya tentang saling berhubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil tanahnya dibagi-bagikan. Berikut ini ada pembagian sewa, keuntungan, dan upah. Sewa per menit buruh adalah perbedaan antara produk rata-rata dan produk marginal. Tingkat upah ditentukan oleh cadangan upah dibagi dengan jumlah buruh. Jadi, dari keseluruhan gandum yang dihasilkan dan dijual, sewa mempunyai prioritas utama dan hasilnya dikurangi sewa. Dibagi-bagikan sebagai upah keuntungan, sementara bunga termasuk dalam keuntungan. Berikutnya, proses penumpukan modal merupakan keuntungan, sebab keuntungan merupakan kekayaan yang disisihkan untuk pembentukan modal. Pembentukan modal tergantung pada dua faktor. Yang pertama, kemampuan untuk menabung. Kedua, kemauan untuk menabung. Kemampuan menabung lebih penting dalam penumpukan modal. Besarnya surplus tergantung pada tingkat keuntungan. Yang pertama, ada tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan sama dengan rasio keuntungan terhadap modal yang digunakan, tetapi karena modal hanya terdiri dari modal kerja, maka keuntungan sama dengan rekening upah. Yang kedua, kenaikan upah. Di dalam sistem Ricardo, upah memainkan peran aktif dalam menentukan pendapatan antara modal dengan buruh. Tingkat upah meningkatkan harga barang yang dibutuhkan buruh meningkat. Karena upah naik, maka rasio keuntungan para pemilik modal berkurang. Yang ketiga, yaitu ada berkurangnya keuntungan industri lain. Menurut Ricardo, keuntungan petani menentukan keuntungan seluruh usaha yang lain. Karena tingkat keuntungan uang diperoleh dari modal harus sama dengan keseimbangan, baik dalam pertanian ataupun industri. Apabila keuntungan dalam sektor pertanian menurun, keuntungan dari usaha lain juga menurun. Selain proses penumpukan modal, menurut Ricardo, pembangunan ekonomi tergantung pada perbedaan antara produksi dan konsumsi. Karena itu menekankan pentingnya peningkatan produksi dan mengurangi konsumsi. Selanjutnya yaitu ada kelemahan teori Ricardo. Yang pertama, mengabaikan pengaruh teknologi. Yang kedua, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Yang ketiga, pengertian yang salah tentang penduduk. Yang keempat, kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. Yang kelima, mengabaikan faktor-faktor kelembagaan. Yang keenam, teori Ricardo adalah teori distribusi, bukan teori pertumbuhan. Yang ketujuh, tanah juga menghasilkan selain gandum. Yang kedelapan, modal dan buruh bukan koefisien yang tetap. Yang kelima, yang kesembilan, mengabaikan tingkat suku bunga. Yang kesepuluh, teori Ricardo dan negara terbelakang.
Baiklah, maksud di sini nih, teori Cardo juga memperlihatkan pentingnya penumpukan modal melalui pembangunan pertanian dan pentingnya perluasan sebagai sumber tabungan dan kenaikan tingkat keuntungan. Teori Cardo tidak mungkin diterapkan sepenuhnya di negara terbelakang, tetapi ia juga menunjukkan faktor menghambat pertumbuhan ekonomi di negara itu. Baiklah, itu yang dapat saya presentasikan dari tugas pertemuan 3 saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.